Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Bunda Senpit. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas tentang media tanam. Untuk menghasilkan tanaman anggur yang baik, gak asal tanam juga ya. Harus disiapkan media tanam yang pas. Karena media tanam ini sangat penting sebagai rumah untuk si tanaman anggur itu sendiri. Nah, jadi harus dibuat senyaman mungkin supaya tumbuhannya baik. Jadi ibaratnya kayak kita tuh kan punya rumah tuh. Biar kita nyaman di rumah. Jadi suasana di rumah itu juga harus dibuat nyaman banget. Nah, begitu juga si tanaman anggur ini. Untuk menghasilkan tanaman anggur yang baik, kita harus membuatkan rumahnya yang baik juga. Dan kita harus menyiapkan yaitu media tanam yang pas. Media tanam ini merupakan komponen penting dalam tanaman anggur, baik untuk media pembibitan maupun untuk media tanam itu sendiri. Dari banyak bahan media tanam yang sering digunakan untuk media tanam, ada media tanam organik dan anorganik. Bahan organik biasanya berasal dari organisme hidup, seperti bagian dari tanaman, bisa daun, batang, buah, dan kulit kayu. Media tanam dari bahan organik memiliki unsur-unsur hara dan mempunyai pori-pori makro ataupun mikro yang diperlukan tanaman sehingga tanaman tumbuh dengan baik karena sirkulasi udara dan penyerapan air di media tanam terjaga. Teman-teman udah lihat kan di depan saya ada nulis apa aja itu bahan-bahannya. Saya ulangin ya, yaitu sekam bakar, kohe kambing yang sudah difermentasi, lalu sekam mentah. Terus yang sekam mentah ini adalah sekam mentah yang busuk ya. Tanah biasa atau lebih bagus tanah lembang. Perbandingannya 1:1. Nah, saya kan jelasin kenapa sih 4 bahan ini sangat penting. Nah, saya akan jelasin ya. Nah, kalau sekam bakar itu sendiri, dia itu punya manfaat yaitu untuk mengikat unsur hara pada tanaman. Pada umumnya, sekam padi dimanfaatkan dalam proses penggemburan tanah untuk mengikat unsur hara pada tanaman. Setiap sekam bakar mempunyai banyak pori-pori yang bentuknya besar namun tetap ringan. Penggunaan pori-pori tersebut sangat baik guna mengikat serta menyerap unsur hara. Ketika unsur hara mampu diserap dengan baik, maka ketika disiram tidak larut. Meskipun begitu, kandungan hara pada sekam padi ini sebaiknya dicampur dengan pupuk buatan agar nutrisinya semakin meningkat. Nah, ini teman-teman dapat lihat sebelum saya lanjutkan, teman-teman dapat lihat di sini ada yang namanya kuuk. Nah, apa sih kuuk itu? Nah, kalau teman-teman lihat ini dibuang ya. Karena kuuk atau uret ini merusak tanaman. Jadi uret ini merupakan larva kumbang yang hidup di dalam tanah. Meskipun secara anatomi seluruh uret hampir sama, namun beda sama kumbang, maka beda pula ukuran uretnya. Uret memiliki nama latin Lepidiota stigma dan pada berbagai daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda. Untuk uret tipe kumbang kecil biasa disebut jampang, sedangkan uret yang besar sering disebut engkuk. Uret lebih aktif di siang hari pada suhu tanah naik dan ia menyukai tanah yang gembur. Makanya makanannya itu kompos dan pupuk yang ada di dalam tanah. Namun ketika menjumpai akar muda, maka dia akan memakannya sebagai nutrisi segar bagi dirinya. Nah, jadi kalau nih tuh banyak banget kan. Ini biasanya terdapat di ini nih. Dari kohe kambing karena di situ tuh banyak banget makanan dari si uret tersebut ya. Sebenarnya nanti jadi kita kalau lagi milih-milih kita ini aja kita buang karena daripada tanaman kita rusak. Nanti selanjutnya saya akan kasih tahu gimana sih biar tidak diserang sama uret. Nanti kita kasih insektisida ya. Nah, kita kasih insektisida mereknya bebas. Kalau saya pakai merek Regan. Lalu juga jangan lupa TSP.
kapur dolomitnya. Nah, setelah semuanya kita aduk dan kita siram dengan EEM 4 pertanian. Oke, kita kembali lagi ya. Kalau tadi skam bakar, nah berikutnya adalah skam busuk. Nah, skam busuk ini dia hampir mirip ya, yaitu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan porositas dan sebagai penangkal bekicot dan slug. Selebihnya hampir sama seperti skam bakar. Nah, kalau kotoran kambing ini dia mempunyai unsur hara yang tinggi yang terdiri dari nitrogen serta fosfor dan juga kalium yang tinggi. Jadi bermanfaat buat tanaman kita tadi ya. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman dan saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Sampai di sini dulu ya kita pembahasannya tentang media tanam. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat menanyakan di kolom komentar. Ataupun teman-teman ingin kita membahas apa, boleh juga ya. Sampai ketemu ya di pembahasan lain. Assalamualaikum.